Khaby Lame saat ini sedang mengguncang dunia berkat kontennya yang luar biasa. Kontennya berisi kesederhanaan itu sendiri dan dia suka nge-reaction beberapa life hacks di internet yang pada akhirnya mengubah dia dari yang awalnya orang biasa menjadi global sensation yang menyandang predikat sebagai raja TikTok yang sebelumnya dipegang oleh Giant Luca Fati yang mempunyai 18 juta followers. Dan sekarang si Khaby Lame ini mempunyai 99 juta followers. Mungkin sekarang pas aku upload videonya udah 100 juta followers kali ya. Wow, amazing. Yang memungkinkan dia untuk menjadi salah satu top 100 di platform TikTok itu bersama bintang-bintang besar lainnya seperti Charli D'Amelio, itu TikToker nomor 1 yang memiliki 120 juta followers. Ini adalah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa diraih oleh bintang Italia. Tapi bagaimana si Khaby Lame ini bisa berada di titik ini? So, kalau kalian penasaran, langsung aja keep on watching. Khaby Lame lahir pada 9 Maret tahun 1999. Berarti usianya saat ini adalah 21 tahun sama kayak aku. Dan dia ini lahir di kota Senegal di Afrika Barat sana. Dia pindah ke Italia pada saat usianya 1 tahun ketika orang tuanya berimigrasi ke kota Turin, which is tempat tinggal dia sekarang. Dan dia ini tinggal di salah satu kompleks perumahan sosial di sana. Ya ibarat kata semacam rusun lah kalau di Indonesia, tapi versi lebih mewahnya ya kalau di Italia. Dan tempat itu yang dia tinggal itu kayak dipandang sebelah mata sama orang-orang Italia karena memang di sono itu berpenghasilan yang rendah gitu guys. Khaby mengerti bahwa tanpa adanya latar belakang dia yang ini, dia tidak mungkin bisa menjadi bintang seperti sekarang ini. Dan dia sempat menjawab interviewnya bersama CDS. Dia bilang, saya berutang banyak terhadap kompleks perumahan ini karena dia ini diajari pendidikan dan dia memungkinkan untuk menumbuhkan banyak ikatan di sana. Mungkin banyak temen lah di kompleks perumahan sosial itu. Dan pada saat itu si Khaby Lame, bener gak sih aku mengucapkan namanya? Ya semoga bener ya. Dia ini bersekolah menengah di Cavasso Dimitri Cassola. Kalau nggak salah ya, soalnya nama Italia tuh susah-susah guys. Dan di sekolah dia tuh sempat join anggota tim basket gitu. Karena dia kan tinggi ya, 180 lebih. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dia menjadi pemain basket yang cukup hebat. Lalu kenapa dia bisa terjun di TikTok? Awalnya dia ini sempat menjadi pegawai di salah satu kantor lah. Tiba-tiba dia di PHK karena terjadi pandemi ini yang membuat semua perusahaan itu kayak bangkrut gitu guys. Lalu karena dia di rumah gak ngapa-ngapain, gak ada kegiatan, jadinya dia memutuskan untuk membuka akun TikToknya. Dan akhirnya dia mulai membuat video dan dia mengupload video pertamanya itu pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti membuat konten sampai saat ini. Seperti yang aku sebutkan tadi, pada dasarnya kontennya si Khaby Lame ini kayak menyangkal semua life hacks konyol yang berada di internet. Beberapa di antaranya adalah ada orang memotong pisang menggunakan pisau, padahal dengan simple lo bisa membuka pisang itu dengan tangan lo. Atau mungkin membuat DIY pegangan gelas, padahal dengan gampangnya lo bisa mengangkat gelas itu menggunakan tangan lo, tinggal minum. Ya pada dasarnya si Khaby Lame ini membuat orang-orang yang terlalu memperlumit hidup kayak ini bisa mudah loh, kalau ada mudah kenapa lo harus susah-susah kayak gitu loh guys. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat sederhana, tetapi melalui gerakannya seolah-olah membuatnya tuh semakin lucu gitu. Setelah video pertamanya, penonton si Khaby ini secara bertahap selalu bertambah. Dan pada tahun pertama dia publish video, dia telah berhasil mengumpulkan 1 juta followers. Namun, dia ini tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada tanggal 12 April tahun 2021, dia berhasil mengumpulkan 6 juta followers. Dan 3 hari kemudian, dia berhasil mengumpulkan 14 juta followers. Dan pada tanggal 20 Mei, secara wow, dia telah berhasil mengumpulkan 53 juta followers. Wow, amazing. Dan sampai detik ini terpantau udah hampir 100 juta followers. Khaby juga mengungkapkan kepada media Italia kalau dia ini tidak menyangka bisa mendapatkan banyak kesuksesan. Dan dia ini cuma hanya pengen menghibur aja tujuan awalnya. Dia sekarang juga bekerja sama dengan agensi khusus yang bernama The Accademia yang dipimpin juga oleh sosok orang terkenal di Italia. Sehingga si Khaby ini bisa meningkatkan kontennya secara luas gitu.
Tampaknya rencana kedepannya si Kebby ini ingin memperluas kontennya di aplikasi Twitch dan YouTube. Tapi aku rasa dia akan tetap mendapatkan banyak followers apapun itu platformnya. Karena dia ini udah punya fans dan bisa menghibur banyak orang dengan aksi simpelnya tanpa ngomong. Dia udah bisa membuat kita tuh kayak terhibur. Dia juga mengatakan dia dibesarkan dan saat ini tinggal di blok perumahan sosial setempat. Dan dia ini juga merasa bangga karena telah dibesarkan di lingkungan itu dan dia tidak lupa tentang asal-usulnya. Dan dia juga berharap dia dapat membantu orang tuanya lewat pekerjaannya ini. Tapi guys, setelah aku cari tahu di internet, menurut data di situ ya, dia ini telah berhasil mengumpulkan sebanyak 1 juta sampai 2 juta US dollar. Wow, itu kalian searching aja di Google, dirupiahin itu pasti endolnya jajar banyak banget. Kalau kita ngomongin soal rasisme, banyak konten kreator TikTok di luar sana yang sedang memperjuangkan haknya agar kontennya itu kayak diminati sama semua orang. Termasuk orang terkenal di Italia yang bernama Mario Balotelli yang merupakan bintang pesepak bola yang terkenal di negara itu juga mengungkapkan kalau dia ini pernah mengalami rasisme selama bertahun-tahun. Tapi Kebby mengatakan bahwa dia ini tidak pernah mendapatkan pengalaman seperti itu karena teman-temannya itu selalu melindungi dia. Dan by the way, sekitar tahun lalu, Oktober tahun 2020, si Kebby Lam ini baru saja bertunangan dengan pacarnya yang bernama Zaira Nucci, kalau nggak salah. Oke guys, kayaknya segitu aja tentang background masa lalunya si Kebby Lam dari yang bukan apa-apa berubah menjadi orang yang sangat terkenal di dunia. Bahkan kita sering banget lihat dia di TikTok kan. Oke, selanjutnya kita akan tengok-tengok sedikit beberapa konten yang menurut aku lucu. Jadi aku udah mengumpulkan beberapa konten yang menurut aku lucu banget dan patut kita tonton sama-sama nih. No, sir, please! I'm gonna get you money soon! Sir, no! Oh! Jadi nggak terlihat gitu. Iya sih guys, kadang baru mikir lah, aku baru sadar kalau ternyata prank-prank di luar sana itu yang videoin pasti ketahuan sama orang yang di prank kan. Ya berarti kayaknya aku baru sadar kalau itu settingan dan itu bocil-bocil pasti juga diatur, kasih permen juga mau. Iya. Iya loh, padahal simple loh. Itu tasnya kan keikat di tiang. Dia tinggal ngelepasin tasnya aja, dia bisa langsung kabur. Ngapa ribet-ribet ya? Emang ya life hacks itu suka gak masuk akal kadang di internet. Itu kan gampang, tinggal ngambil doang pakai tangan, ngapa ribet? Oke, langsung nelpon si Kebby-nya untuk menyelesaikan masalah kebodohan ini. Tapi dia lucu loh guys, even dia nggak ngomong tapi tuh, padahal kan simple, tinggal pakai tangan lu ambil beres. Lagi karena kalau ada yang susah kenapa cari yang mudah gitu kali ya. Oke, dia pinjam mobil. Kasihan mobilnya itu biayanya mahal untuk bersihin. Oke, si Kebby langsung kayak, ini lo gampang lo punya piring kan, kita diciptakan piring, ngapain lo di jok mobil gitu. Aduh jadi lapar guys, gitu deh. Tuh simple, that's it, selesai. Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini tentang kisahnya Kebby Lam dari zero to hero yang hebat banget perjuangannya, patut diapresiasi dan kalian contoh ya guys. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. Ayo komen. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!